Sudah terdengar, Bapak? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Sawah Besar, Bapak Camat Kecamatan Kemayoran. Ini ada beberapa lurah, ada 10 ya kelurahan, ada lurah-kelurahan Karanganyar, lurah-kelurahan Pasar Baru, lurah-kelurahan Cepaka Baru, lurah-kelurahan Harapan Mulia, lurah-kelurahan Gunung Sahari Selatan, lurah-kelurahan Kebun Kosong, lurah-kelurahan Kemayoran, lurah-kelurahan Serdang, lurah-kelurahan Sumur Batu, lurah-kelurahan Hutan Panjang, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bekasi Jakarta Pusat, beserta Ketua PKK Kecamatan Sawah Besar, Ketua PKK Kecamatan Kemayoran, dan Ketua PKK Kelurahan yang saya sebutkan tadi, beserta unsur dari Pokja 2-nya. Serta mungkin yang hadir juga pada kesempatan pada hari ini adalah guru-guru PAUD. Ya. Yang pertama dan paling utama adalah kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan kenikmatan, keberkahan, keselamatan sehingga kita bisa bertemu pada acara sosialisasi Ikra, ya, kegiatan Ikra semester pertama. Jadi untuk tahun ini Ikra itu tidak dibagi dalam bertriwulan, jadi per semester, tapi jumlahnya sama. Jadi secara akumulasi setahun itu adalah 20 kelurahan. Nah, kebetulan pada semester ini terdapat 10 kelurahan, ada di 2 kecamatan, Sawah Besar dan Kecamatan Kemayoran. Kegiatannya hampir sama seperti tahun kemarin, adalah kegiatan yang sifatnya ini kegiatan keluarga. Ya, jadi keluarga yang mendukung terutama untuk kegiatan gemar membaca dan menulis. Ya. Jadi ibu-ibu baik orang tua maupun guru-guru PAUD yang membantu bagi anak-anaknya untuk kali ini. Nanti mengenai apa dan Ikra tersebut akan dijelaskan oleh Ibu Ime ya. Mungkin beberapa dari yang hadir pada kali ini saya yakin sudah mengerti mengenai teknis pelaksananya. Pelaksananya kurang lebih 1 minggu ya. Nggak lama kok, dari tanggal 26 April sampai 2 Bapak, mohon izin, mic-nya mati. Oh iya, mohon maaf. Jadi saya ulangi kembali ya, kegiatan ini adalah kegiatan yang partisipasi dari unsur keluarga terdekat dari anak-anak, termasuk dibantu oleh guru-guru PAUD-nya gitu. Jadi kegiatan dalam rangka memberdayakan budaya baca dan menulis. Jadi nanti secara teknis mereka akan mengupload setiap hari kegiatannya dalam bentuk video atau foto ya di WA Group. Kita buat WA Group nanti. Termasuk boleh juga nanti di medsosnya masing-masing, cuman yang dinilai itu adalah yang di WA Group. Jadi kesempatan ini adalah kesempatan yang baik buat peserta, khususnya anak-anak di keluarga masing-masing untuk bisa mengikutinya. Mungkin ibu-ibu yang kali ini hadir sudah mengerti mengenai kegiatan Ikra ini. Apa namanya? Ikra adalah inisiatif keluarga ringkas aksara. Ini nggak lama, kurang lebih cuma 1 minggu aja kegiatannya. Jadi mungkin tidak memberatkan juga bagi Bapak Ibu semua. Dan ini saya harap anak-anak dapat mengikutinya semuanya di perkelurahan.
Ya, memang targetnya cukup besar untuk setiap kelurahan itu ada 200 kakak. Jadi nanti 15 terbaik akan kita undang dalam dalam kegiatan apresiasi. Nanti akan dihadiri oleh Ibu Ketua Tim Menggarap PKK Kota Jakarta Pusat, Ibu Ucu Jamilah. Ya. Mengenai apa dan bagaimana kegiatan IKRA ini nanti akan dijelaskan oleh Ibu Ime. Pokoknya kegiatan ini adalah kegiatan yang untuk mencerdaskan, untuk membuat gerakan pemberdayaan budaya gemar membaca bagi anak-anak. Saya yakin di Kecamatan Sawah Besar dan Kecamatan Kemayoran ini, termasuk di kelurahannya ini, semua udah pernah mengikuti kegiatan IKRA. Jadi mungkin kegiatan ini adalah kegiatan tidak asing lagi bagi ibu-ibu semuanya. Tapi akan dijelaskan kembali oleh Ibu Ime nanti mengenai teknis daripada bagaimana IKRA tersebut dapat diikuti. Demikian, tidak berpanjang lebar, nanti kita ikuti aja kegiatan sosialisasinya bersama Ibu Ime. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Irwan atas sambutannya. Selanjutnya, sebelum kita melangkah ke agenda berikutnya adalah foto bersama terlebih dahulu. Kepada para hadirin dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya. Untuk teknisnya akan kami capture per slide ya Bapak Ibu. Silahkan diaktifkan kameranya. Baik, di sini ada 2 slide, nanti akan dibantu oleh admin kami. Akan saya beri aba-aba, sudah siap? 1, 2, 3. Baik, kita lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, hadirin sekalian memasuki acara utama, yaitu adalah sosialisasi teknis kegiatan IKRA atau Inisiatif Keluarga Ringkas Aksara tahap 1 tahun 2024. Siang hari ini yang akan menjadi narasumber adalah Ibu Rahmatul Karimah atau yang akrab disapa Ibu Ime. Apakah Ibu Ime sudah hadir di tengah-tengah kita? Baik. Ya, siap sudah Mbak Hana. Terima kasih. Ya, selamat siang Ibu Ime. Kepada Ibu Ime kami persilahkan. Selamat siang Mbak Hana, selamat siang Bapak Ibu semua. Mohon izin Pak Kasudin menyampaikan hal-hal teknis terkait pelaksanaan IKRA. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya memperkenalkan diri, saya Rahmatul Karimah atau biasa disapa Ime. Di sini akan menjelaskan tentang teknis pelaksanaan IKRA. Sebelumnya terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua, kepada pihak kecamatan, kelurahan yang terkait dengan acara ini, TPPKK, Ketua PKK, Pokja 2 juga, dan segenap pihak terkait yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat dan takdim saya, yang sudah bersama-sama berkolaborasi dalam kegiatan ini. Alhamdulillah tim kami yang memang sudah dibagi, sudah juga melakukan koordinasi ke kecamatan kelurahan sejak akhir Maret sampai di awal April kemarin sebelum cuti bersama di Lebaran. Dan alhamdulillah mendapatkan respon yang sangat baik dari pihak kecamatan, kelurahan, dan segenap jajaran. Terima kasih banyak karena memang pelaksanaan IKRA ini sendiri bukan kali pertama yang kami laksanakan dan cukup baik animo dari masyarakat sehingga di tahun ini pelaksanaan IKRA dilaksanakan kembali dengan beberapa perbaikan-perbaikan dan mudah-mudahan ini semua bisa menjadi perbaikan kita bersama ya Bapak Ibu. Izin saya share screen untuk
semakin memperjelas. Sebentar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Mudah-mudahan sudah ya Bapak Ibu. Izin Ibu Ime, kalau di saya sedang loading, masih ada di baik. folder. Oke. Saya sudah terbuka ya sebenarnya. Sebentar ya. Hmm. Sudah ada Mbak Hana? Ya, baik Ibu Ime, silahkan sudah full. Oke. Ya, IKRA. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kakak Sudin tadi, IKRA atau Inisiatif Keluarga Ringkas Aksara awalnya memang kita laksanakan di masa pandemi, Bapak Ibu. Karena kita berupaya untuk tetap memberikan fasilitas atau kegiatan yang positif di tengah-tengah keterbatasan masyarakat untuk bisa beraktivitas di luar. Caranya salah satunya adalah dengan kegiatan IKRA ini. Kita membuat kegiatan ini dengan jemput bola, kita mengantar buku ke masyarakat, sehingga masyarakat bisa tetap mempunyai kegiatan yang positif di kesehariannya. Dan utamanya adalah mengupayakan kegemaran membaca masyarakat, terutama anak-anak, dengan didampingi oleh keluarganya. Demikian Bapak Ibu. Ya. IKRA itu sendiri adalah atau inisiatif keluarga ringkas aksara merupakan kegiatan literasi, kemampuan membaca, menulis, dan menceritakan kembali yang dilaksanakan dalam lingkungan keluarga. Dimulai dari anak usia dini. Apa, Dek? Nah, regulasinya sendiri yaitu Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 76 tahun 2018 tentang pembudayaan kegemaran membaca dan keputusan Kepala Dinas tentang petunjuk teknis kegiatan IKRA tahun 2024. Tujuannya tentu untuk membangun kegiatan membaca menjadi sebuah gerakan bersama Bapak Ibu yang dimulai dari lingkup keluarga. Kemudian menjadi alternatif kegiatan yang positif bagi para peserta didik, terutama saat pandemi kemarin, dan kita mendapatkan apa namanya penerimaan yang cukup baik sehingga pelaksanaannya juga dilanjutkan di tahun ini meskipun juga sudah lewat pandemi ya Bapak Ibu. Kemudian membangun kultur literasi sejak dini pada anak. Dan berikutnya lagi adalah partisipasi warga DKI Jakarta untuk mendukung Kota Jakarta sebagai kota literasi dan berbudaya baca. Nah, ini adalah lini masa IKRA di 2024. Timeline-nya sendiri atau jadwal pelaksanaannya untuk di tahap 1 ini kami sudah berkoordinasi di tanggal 25 Maret sampai dengan 5 April Bapak Ibu kemarin. Sebelum ini sudah dilaksanakan koordinasi intens dengan kecamatan dan kelurahan, TPPKK terkait. Kemudian sosialisasi teknis dilaksanakan di hari ini di 22 April. Nah, kemudian distribusi koleksi sebetulnya jadwal kami akan dilaksanakan setelah sosialisasi teknis ini secara bertahap karena memang animo masyarakat juga cukup besar sehingga pelaksanaan ini dari yang sebelumnya 5 kelurahan ditambah menjadi 10 kelurahan. Nah, untuk itu kan kami tentu butuh waktu untuk mendistribusikan kepada TPPKK atau kelurahan-kelurahan yang dituju untuk tahap 1 ini. Tapi situasi Jakarta ternyata belum kondusif untuk saat ini karena memang banyak penutupan akses jalan di mana-mana sehingga distribusi koleksi kami sepakati untuk bergerak di esok hari di tanggal 23 sampai 25 April 2024. Pelaksanaannya sendiri di 26 April sampai 2 Mei 2024 dan apresiasi dijadwalkan akan direncanakan di bulan Mei 2024. Untuk tanggal akan disusulkan informasinya.
Mohon izin Ibu Ime, suaranya belum terdengar. Ya, mohon maaf ada kendala teknis. Nah, berikutnya adalah tahapan kegiatan IKRA. Ini sudah dimulai dengan persiapan, koordinasi dan survei lokasi. Pendataan juga akan kita lakukan mulai dari hari ini. Pendataan di setiap masing-masing kelurahan ditargetkan 100 peserta yang ikut bergabung dalam kegiatan IKRA. Sosialisasi teknis kita laksanakan hari ini. Pelaksanaannya seperti apa yang juga sudah disampaikan sebelumnya, kegiatan ini adalah kegiatan membaca, meringkas, dan menceritakan kembali buku yang dibaca. Berikutnya adalah mengirimkan dokumentasi, bisa berupa foto maupun video ke grup yang sudah nanti akan dibuat. Kalau untuk share ke media sosial sifatnya tidak wajib. Artinya share ke media sosial ini bentuknya hanya sebagai sarana promosi dan tidak menjadi penilaian tambahan kami. Yang utama akan kami lihat adalah berasal dari grup yang nantinya akan dibuat oleh masing-masing korlap. Pemilihan peserta, nanti kami akan peserta peroleh dari peserta yang paling konsisten mengikuti kegiatan selama 7 hari, Bapak Ibu, dengan mengirimkan dokumentasi melalui grup. Apresiasinya, kami akan memilih 15 peserta terpilih, akan memperoleh sertifikat dan goodie bag, dan berkesempatan ikut dalam pengundian door prize dengan total 10 sepeda di masing-masing tahap. Artinya di tahap 1 ini akan kami rilis 10 sepeda di masing-masing kelurahan, berarti punya kesempatan satu orang mendapatkan satu sepeda yang akan diundi. Ini untuk apresiasi tambahan sebetulnya. Untuk membuat eh, kita semakin semangat. Tapi sebetulnya fokus utama bukan di sini ya harusnya Bapak Ibu. Karena memang yang utama adalah semata-mata untuk menambah meningkatkan budaya baca di peserta IKRA ini sendiri. Dan kami menganggap ketika peserta semakin bertambah, yang konsisten semakin banyak, tentu ini menjadi salah satu parameter keberhasilan kegiatan kami. Kolaborasi kegiatan ini yaitu dengan antar Sudin Pusip, dengan kecamatan, kelurahan, dan PKK, sekaligus dengan masyarakat. Berikutnya adalah dari sisi Sudin Pusipnya menyiapkan koleksi. Kami juga memastikan telah membuat grup yang terdiri dari Korlap, tim, dan TPPKK untuk memudahkan koordinasi. Kemudian kami juga memastikan buku-buku telah terdistribusi. Kami juga memastikan peserta sudah terdata dalam tabulasi IKRA dengan keterangan domisili Jakarta Pusat, jika kakak bukan di Jakarta Pusat. Untuk pendataan tabulasi ke dalam tabulasi ini dilakukan oleh tim kami, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu dari kecamatan atau kelurahan atau dari tim PKK yang sudah ditunjuk tinggal menyerahkan datanya saja ke kami, nanti kami akan bantu menginputkan ke dalam tabulasi. Berikutnya adalah dari kecamatan atau kelurahan atau PKK. Menerima buku pinjam pakai yang kami distribusikan dan meneruskannya kepada peserta. Mendukung kegiatan dengan mengedukasi gerakan ini kepada warga dan turut memonitor pelaksanaan. Untuk masyarakat sendiri, ini peserta ya, kategorinya membaca, meringkas, dan menceritakan kembali, kemudian mendokumentasikan dan mengirimkan foto ataupun video kegiatan di grup yang sudah sebelumnya dibuat. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Berikutnya, ini juga kolaborasi kegiatan. Jadi seperti yang sudah disampaikan, kalau ada yang mau mengunggahnya ke dalam akun Instagram masing-masing dengan men-tag atau menyebutkan Instagram kami itu dipersilakan. Itu berarti telah membantu kami untuk mensosialisasikan kegiatan ini semakin luas kepada masyarakat. Di Instagram kami di @perpusjkt_pusat atau bisa juga ke @dispusipjakarta. Nah, ini adalah contoh-contoh Bapak Ibu dokumentasi harian yang tahun sebelumnya sudah dilaksanakan. Jadi nanti ada dokumentasi-dokumentasi. Kami akan share dokumentasi ini eh, 1 pekan. Jadi nanti kita rekap. Ini akan kami
ambil secara sampling saja Bapak Ibu yang kira-kira fotonya itu ditempel logo kami dan lain sebagainya itu tidak mengganggu apa namanya posisi dan lain sebagainya. Pemilihan foto bukan berarti kami sudah memilih sejak awal mana-mana yang akan terpilih. Demikian Bapak Ibu. Sumber bahan bacaan. Sebetulnya memang kami ini mendistribusikan sekitar 100 eksemplar pada masing-masing kelurahan. Hanya memang menjadi tantangan kami juga Bapak Ibu karena sebelumnya dilaksanakan 5 kelurahan, tahun ini menjadi 2 kali lipat naiknya menjadi 10 kelurahan, sehingga tentu bahan bacaan yang kami butuhkan untuk didistribusikan semakin banyak Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sumber bahan bacaan ini dari yang sudah kami distribusikan itu apa namanya bisa juga digabungkan dengan bahan bacaan sumber lain. Jadi tidak hanya bahan bacaan dari kami saja yang bisa menjadi sumber bahan bacaan untuk kegiatan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa juga ambil dari Ibu misalnya dari Jakarta atau Ipusnas atau Let's Read. Bapak Ibu bisa coba cek-cek di Google atau distribusi koleksi dari kami yang sudah kami bagi nanti kami akan distribusikan dalam bentuk buku pinjam pakai yang akan kami ambil kembali atau kami tarik kembali untuk pelaksanaan tahap kedua Bapak Ibu. Karena berarti kan sekarang sekitar 1.000 eksemplar buku ya yang harus kami siapkan. Sehingga buku-buku yang nanti kami pinjamkan ini akan kemudian kami tarik kembali untuk didistribusikan kembali ke pelaksanaan tahap 2 yang sudah juga kami tentukan lokasinya di Kecamatan Johar Baru dan Tanah Abang insya Allah. Berikutnya adalah koleksi buku pribadi. Jadi silakan saja Bapak Ibu jika di rumahnya masing-masing ada koleksi buku atau memang anaknya atau orang tuanya sangat hobi membaca, misalnya itu kami akan sangat senang sekali, silakan saja dipakai. Atau misalnya dari mobil perpustakaan keliling atau dari perpustakaan sekolahnya masing-masing, silakan saja. Atau dari sumber bahan bacaan lainnya. Nah, sampailah kita kepada kesimpulan Bapak Ibu. Kegiatan ini Bapak Ibu bukanlah lomba, ini yang harus kami tekankan juga, tapi merupakan kegiatan yang difasilitasi oleh Sudin Pusip Jakarta Pusat untuk meningkatkan literasi bagi para peserta anak usia sekolah. Mohon maaf. Dan setiap peserta nantinya akan mendapatkan e-sertifikat bertanda tangan Kasudin. Peserta terpilih dari masing-masing kelurahan sebanyak 15 orang per kelurahan akan diberikan sertifikat bertanda tangan camat dan Kasudin Pusip Jakarta Pusat. Jika diperlukan, Sudin Pusip akan memfasilitasi sertifikat untuk guru atau pendamping PKK dalam bentuk elektronik atau e-sertifikat. Kan ada apresiasi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Bapak Ibu, berupa 1 sepeda yang akan diundi pada saat apresiasi yang kita sudah tentukan dijadwalkan sekitar bulan Mei. Dari 15 nama terpilih di masing-masing kelurahan. Jadi 1 sepeda ini untuk 1 perwakilan dari masing-masing kelurahan. Nanti akan kita undi di pelaksanaan apresiasi. Berikutnya adalah terpilih 15 merupakan hasil peserta yang paling konsisten, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Mengirimkan dokumentasi berupa foto atau video. Nah ini terakhir, jangan lupa follow atau tag ke media sosial IG untuk meramaikan kegiatan IKRA dan bantu mensosialisasikan lebih luas. Tapi perlu saya ingatkan kembali catatan media sosial hanya untuk sarana promosi Bapak Ibu, jadi tidak menjadi penilaian tambahan. Berikutnya adalah lokasi IKRA tahap 1 di 2024, Kecamatan Sawah Besar. Jika ada Bapak Ibu yang ingin berkoordinasi lebih lanjut, belum sempat atau belum mencatat kontak dari masing-masing korlap kami, sudah kami tayangkan di layar Bapak Ibu sekalian. Di Kelurahan Karanganyar ada dengan Pak Ian, di Kelurahan Pasar Baru ada dengan Pak Wais. Di Kecamatan Kemayoran, di Kelurahan Cempaka Barunya ada dengan Pak Farid, di Kelurahan Gunung Sahari Selatan ada Pak Taufik, di Kelurahan Harapan Mulia ada Pak Andi, Kelurahan Kebun Kosong ada Pak Arif. Boleh dicatat Bapak Ibu, Kecamatan Kemayoran di Kelurahan Kemayorannya sendiri ada Pak Zikri, Kelurahan Serdang ada Pak Arif, Pak Alif, mohon maaf.
Kelurahan Sumur Batu ada Pak Ais. Kelurahan Hutan Panjang ada Pak Am. Ini kontak kami yang bisa dihubungi Bapak Ibu. Di Instagram kami ada di @perpusjkt_pusat. Di website kami ada di www.diskusip.jakarta.go.id atau di YouTube kami @sudinpusip Jakarta Pusat. Baik, demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya di siang hari ini. Silakan jika ada hal-hal yang belum jelas atau mau ditanyakan, kami buka sesi pertanyaan. Saya serahkan kembali kepada Mbak Hana. Terima kasih Mbak Hana, silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ime untuk pemaparannya. Mungkin Bapak Ibu apabila masih ingin ditanyakan, ada yang ingin ditanyakan, atau ingin berdiskusi lebih lanjut, bisa langsung raise hand, atau mungkin chat di kolom chat kami. Bisa langsung raise hand atau chat di kolom chatnya. Baik, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Oh oke, tadi yang raise hand dari kelurahan, dari Ibu Susi, mungkin saya buka dulu Ya, mic-nya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya mau bertanya ya Bu, untuk peserta IKRA ini apa harus dibatasi umurnya? Misalkan dari PAUD nih, PAUD kelas A, kelas B, SD juga boleh gitu Bu untuk tahun ini. Baik, mungkin Ibu Ime bisa dibantu untuk menjawab. Kasih. Iya Ibu. Yang 3. Iya, dengan Baik. Ibu siapa? Ibu Susi. Ibu Susi ya, Bu? Bu Susi, dari Gunung Sari Selatan Bu. Oh, siap. Dari Kelurahan Gunung Sahari Selatan. Gimana Ibu peserta dari Gunung Sahari Selatan? Itu kan untuk tahun-tahun kemarin itu kita dari PAUD ya Bu ya. Ya. PAUD itu sedikit ya muridnya, saya ambil dari SD gitu kan. Dari anak SD apa boleh gitu Bu untuk tahun ini? SD kelas kecil gitu ya, Bu? Ya, Ya. kelas kecil. Boleh. Iya betul. Memang menjadi tantangan juga Bu untuk yang PAUD karena kan memang jumlah siswanya juga cukup terbatas ya Bu. Untuk Ya, betul. menggenapi silakan saja. Hanya apa namanya sebelumnya sih memang ada kekhawatiran begitu ya Bu ya. Kalau misalnya anak SD dengan anak TK dengan anak KB gimana dong? Nanti yang kecil malah jadi kalah dengan yang besar katanya Iya, begitu. betul. Tapi sebetulnya sih kalau saya bisa sampaikan di sini yang juga sudah disampaikan sebelumnya, ini kan bukan lomba ya Bu ya. Ini sebuah gerakan bersama untuk meningkatkan atau setidak-tidaknya tuh menstimulus anak-anak untuk mau gitu ya membaca. Anak-anak TK, anak-anak PAUD bisa sekali. Kalaupun misalnya memang mereka belum bisa baca, bisa didampingi dengan entah gurunya, entah orang tuanya, begitu ya Bu ya. Dan kalau punya keterbatasan jumlah kan harus memang genap 100 begitu ya Bu, silakan saja. Oh, gitu. Menyesuaikan situasi dan kondisi Ibu. Siap. Oke. Makasih banyak Prinsipnya Ibu. Ya. disepakati bersama ya Bapak Ibu. Sama-sama. Baik, terima kasih Ibu Ime. Bagaimana Ibu Susi? Sudah terjawab Ya. pertanyaannya? Tapi peserta dari Kelurahan Gunung Sahari Selatan sudah terdata Ibu? Sudah, baru datanya besok Bu, saya ambil. Oh Data. siap. Dengan Pak Taufik ya Bu? Ya, siap Bu dengan Pak Taufik. Baik. Ya, nanti koordinasi lanjutan saja ya Bu. Terima kasih Ya. banyak Ibu sudah dibantu. Sama-sama Sudah Ibu. disupport kegiatan Ya, ini. makasih. Baik. Terima kasih. Baik, Ibu Ime mohon izin ada yang bertanya di chat. Boleh dikirimkan bahan sosialisasi atau pemaparannya Ibu? Boleh, nanti kami kirimkan yang tadi saya share ke sini, akan kami kirimkan ke via chat ya. Iya, baik, terima kasih. Sekaligus izin mengingatkan kepada Bapak Ibu, bagi yang belum mengisi daftar hadir Zoom meeting pada hari ini, sudah dilampirkan oleh tim kami di kolom chat. Iya, mungkin ada lagi yang ingin bertanya bisa langsung on mic aja.
Ada yang mungkin yang ingin didiskusikan, yang masih bingung? Baik, sepertinya sudah paham ya Bu Imei, Bapak Ibu di sini Ya, sepertinya sudah ini paham sudah sekali ya sangat Mbak paham Hana ya. ya. Karena Iya, memang betul. pelaksanaan ini kan sudah berjalan beberapa tahun sebelum ini juga ya. Jadi bukan Iya. kali pertama. Mudah-mudahan sih diemnya memang karena paham ya Mbak Hana ya. Iya, mudah-mudahan karena paham ya Bu. Atau mungkin kalau nanti masih ada yang Iya. ingin ditanyakan, oh baik Karena Bu memang Imei di ada yang Sawah raise Besar hand. Mohon izin dan Ibu. Kemayoran juga sudah pernah sih nih. Ya, Oke. silakan Iya, Ibu silakan Hesti dari dari Ibu PAUD Hesti. Mawar Ya, Kebon Kosong. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Imei, saya ingin menanyakan, apakah yang tahun kemarin sudah pernah ikut, bisa ikut kembali? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira cukup Siap, sekian. Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saja Ibu, kalau memang sangat bersemangat mau mengikuti kegiatan ini, silakan saja. Kalau mau ikut, walaupun misalnya sebelumnya sudah pernah ikut, tapi dia sangat senang dengan kegiatan ini, atau memang ingin terlibat dengan kegiatan ini, boleh. Oke. Terima kasih Bu Imei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di Kebun Kosong gimana Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi pesertanya? wabarakatuh. Alhamdulillah Bunda, itu kita udah daftar. Kalau dari PAUD Mawar ke tadi udah Mas Arief udah Oh, minta data dapodik dari saya. Jadi siap. Dengan Mas Arief ya, ya, komunikasinya siap. iya, Terima kasih banyak Ibu Hesti iya atas supportnya. sama-sama. Iya, sama-sama Bu Imei. Baik. Baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari Iya, Bapak Wes. Ibu yang lainnya? Bisa langsung on mic saja. Untuk bahan pemaparannya akan kami bantu share di kolom chat juga ya Bapak Ibu. Mohon ditunggu sebentar. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Atau mungkin sudah cukup jelas pemaparan dari Ibu Imei? Ini ada yang on mic, Ibu Sri Murtini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari PAUD Mawar? Tadi udah Bunda, Oke, itunya baik. HP saya nggak keluar itu kekunci. Jadi yang bertanya Bu Hesti, tapi yang nanya Bu Murtini. Oke, baik. Oh, Terima kasih, Ibu. berarti tadi Bu Murtini ya Bu ya? Iya, Oh, iya, oke, baik. Imei. Ini baru Kira salah kena nih, sebut tadi jadinya. kekunci. Makasih ya. Baik, Ya, Terima terima kasih Bu kasih, Murtini Ibu. ya. Salam buat Bu Hesti juga. sama-sama Bu Imei. Siap. Izin Bu Imei ada yang bertanya di kolom chat dari Abizar Zaidan. Untuk seminggu itu berapa buku yang dipinjamkan ya, Bu? Untuk 1 minggu. Kalau untuk buku dari kami mentargetkan satu kelurahan itu 100 eksemplar, Bapak Ibu. Jadi, makanya kenapa sumber bahan bacaan bisa tidak terbatas, artinya tidak hanya dari buku yang kami pinjamkan, karena memang kan kemampuan membaca masing-masing juga berbeda-beda begitu ya. Jadi silakan saja. Kalau ternyata memang, oh mau ganti lagi di hari ketiga, di hari keempat, atau di hari berikutnya dengan buku bacaan lain, itu silakan saja. Bisa dari koleksi pribadi, bisa dari koleksi perpustakaan keliling misalnya, kalau misalnya memang berkesempatan untuk bertemu, atau dari sumber bacaan lain, silakan saja Ibu. Atau dari perpustakaan sekolahnya itu juga boleh. Sekali loh. Ya ini bentar lagi tuh 20. Sudah terjawab mudah-mudahan ya Ibu. Baik, mohon izin Ibu Imei ada bertanya lagi di kolom chat dari Nindya Husna.
kalau baca boleh dibimbing sama kakaknya tidak ya? Boleh, boleh, sangat boleh. Silakan saja mau dibimbing oleh kakaknya. Ini kan memang inisiatif keluarga ringkas aksara. Jadi dalam satu keluarga itu kita dorong untuk bisa bersama-sama punya membangun gerakan yang sama. Boleh dari orang tuanya atau misalnya didampingi oleh kakek neneknya, om tantenya, kakaknya, silakan saja. Baik, semoga sudah menjawab ya untuk pertanyaannya. Selanjutnya dari kolom chat lagi Ibu Ime dari Ryan Dinakara PAUD Mekarsari. Izin bertanya Bu, bulan ini khusus PAUD saja ya? Soalnya pernah waktu itu bersamaan antara anak PAUD dan SD. Untuk SD-nya dari kelas berapa sampai berapa ya? Terima kasih. Eh, ini untuk siapa ini? PAUD Mekarsari. Dari Oh Ryan ya, ya, dari Ryan di Dekara. Baik. Ibu atau bapak ini ya? mungkin Bapak atau Ibu ya Bu. Sebetulnya ini, karena kan memang, sorry, Baik, mohon ditunggu, mungkin ada kendala teknis. karena kan memang sebetulnya ini sudah kami koordinasikan sebelumnya, Ibu. Jadi untuk pemilihan peserta juga dilakukan bersama-sama atas koordinasi dari tim kami dengan tim dari eh, kecamatan, kelurahan, dan TPPKK. Jadi untuk kepesertaan kami justru hanya menerima dari yang siapa mau ikut kegiatan dari yang 100 ini. Kalau misalnya memang diarahkan demikian, di sananya dari kelurahannya ada beberapa PAUD yang ikut kegiatan ini, atau seperti yang tadi saya lupa namanya. Itu yang pertama menanyakan ada keterbatasan jumlah mau digabung dengan SD kelas kecil, itu silakan saja. Baik, semoga terjawab ya Untuk kepesertaan kami pertanyaannya. mengikuti sepenuhnya dari kelurahan dan PKK. Demikian. Izin Bu Ime, ada pertanyaan lagi dari kolom chat dari Nindya Husna, PAUD Mawar. Bu, apabila anaknya belum lancar membaca, boleh tidak orang tua ataupun pendamping yang membacakan? Iya, ini mirip sebetulnya seperti pertanyaan yang sebelumnya ya, Mbak Hana ya. Iya, Boleh Bapak betul. Ibu, silakan saja kalau misalnya memang kemampuan anaknya belum lancar membaca atau harus dibacakan karena kan memang usia juga variatif, silakan saja didampingi. Justru ini memang menjadi fokus kegiatan kami bahwa kegiatan ini juga ada sinergi antara orang tua dengan anak, meningkatkan bonding atau ikatan antara anak dengan orang tua atau pendamping yang ada di rumah, sehingga kegiatan yang ada di rumah dilaksanakan bukan hanya kegiatan-kegiatan lain yang kami itu membawa juga kegiatan-kegiatan yang bisa positif di keluarga gitu. Jadi silakan boleh. Baik, terima kasih Bu Ime. Mungkin sudah terjawab pertanyaan ya. Sepertinya di kolom chat sudah habis, Bu Ime, pertanyaannya. Bapak Ibu mohon izin, tim kami sudah melampirkan materi Ikra. Sudah ada di kolom chat, bisa diunduh. Dan izin mengingatkan juga bagi Bapak Ibu yang belum mengisi kolom atau Google Form untuk daftar hadir, silahkan diisi, mohon diisi Bapak Ibu. Baik, untuk di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan Ibu Ime, dan untuk di Zoom sepertinya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Ada yang on mic? Daftar hadir sudah di-share juga Bapak Ibu, jadi silakan untuk yang tertinggal tetap mengisi daftar hadir yang sudah di-share oleh tim kami. Baik. Sepertinya sudah tidak ada penanya, Ibu Ime. Oke.
Mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah jelas semuanya untuk materi yang disampaikan dari Bu Imei? Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Kalau misalnya memang ada pertanyaan-pertanyaan yang ternyata baru teringat setelah selesai sosialisasi ini, Bapak Ibu tetap bisa tanyakan atau koordinasi lanjutan kepada Korlap masing-masing kelurahan yang tadi kontaknya sudah saya share. Kalau memang belum sempat untuk mencatat kontak tersebut, kontaknya juga ada di materi yang sudah di-share oleh tim kami di kolom chat. Demikian ya Bapak Ibu, untuk daftar hadir juga sudah di-share kembali oleh tim kami ke kolom chat. Jadi silakan untuk Bapak Ibu yang masih tertinggal atau terlewat tadi belum isi daftar hadir untuk tetap mengisinya di kolom chat. Demikian Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Mei untuk tanya jawabnya, untuk materinya yang luar biasa. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar ke depannya. Sama-sama Ya, Mbak Hana. Terima kasih ya Bapak Ibu. Kalau misalnya memang tidak ada lagi hal yang ditanyakan atau kami diskusikan kembali bersama, kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas partisipasinya, atas supportnya. Tetap dukung dan support terus kami untuk terus berkegiatan positif ke masyarakat yang terutama tentang literasi budaya supaya terus menstimulus anak-anak supaya tetap punya kegiatan dan meningkatkan minat baca di kalangan mereka. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Ibu Imei. Semoga kegiatan ini diberikan kelancaran dan kemudahan untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, sampailah kita di akhir acara. Saya selaku pembawa acara siang hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Hana. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, Sehat sama-sama. Terima selalu kasih, Ibu. semuanya ya Bapak Ibu. Selamat siang semuanya. Mohon izin untuk pamit Ya, undur diri. terima kasih Bu. Terima kasih semua Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.